Assalamualaikum sahabat sejuta kisah. Selamat datang untuk penonton baru dan penonton setia. Di balik sunyi hutan yang berkabut, seorang pemuda miskin memanggul beban hidup di punggungnya. Kakinya menapak tanah lembab, tanpa ia tahu, nasibnya akan terikat pada makhluk buas yang matanya menyala di kegelapan. Malam itu, jeritan bisu dari seekor harimau terluka merobek keheningan, darahnya membasahi tanah. Nafasnya tersisa sehela. Dan di antara takut dan iba, pemuda itu mengambil langkah yang akan mengubah seluruh hidupnya. Namun ia tak tahu bahwa tangan yang menyelamatkan luka itu justru akan menggenggam takdirnya selamanya. Namun sebelumnya, bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Senja merayap seperti bara yang disapu angin, memerah di balik punggung bukit. Raka, pemuda 22 tahun, memanggul ikatan kayu bakar yang lebih berat dari harapannya sendiri. Nafasnya pendek, kulitnya lengket oleh peluh, namun langkahnya tak goyah. Di jalan tanah yang basah, ia berhenti. Di hadapannya, tanah berlubang oleh jejak besar, melebar, dalam, masih mengilap oleh darah yang merah dan hangat. Udara mengantar bau besi yang getir. Raka menunduk, meletakkan kayu, jantungnya mengetuk rusuk seperti palu kecil yang gelisah. Hutan di sekeliling tampak memicingkan mata. Burung menahan kicau. Angin menggulung pelan, lalu diam. Di dalam diam itu, keberanian tumbuh seperti api kecil yang merayap dari sumbu. Raka meraih tongkat panjang di ikatan kayu. Tidak ada pedang, tidak ada panah, hanya niat yang teguh dan doa yang lirih. Demi Allah yang membekap langit, batinnya berbisik, tolong jaga langkahku. Jejak darah menuntun Raka menembus semak rimbun. Akar-akar mencuat seperti jari tua yang hendak menahan. Ranting menggores lengan. Bau tanah, bau lumut, bau luka. Lalu ia melihatnya. Seekor harimau betina, rebah miring di bawah akar beringin yang melingkar seperti altar purba. Satu kaki belakangnya terjerat kawat berduri. Bulu oranye keemasan itu koyak oleh luka. Nafasnya terengah, matanya besar, basah, dan letih. Bukan amarah, bukan liar, melainkan rasa sakit yang menelan seluruh dunia. Kaki Raka seperti dipaku di tanah. Ia tahu, satu gerak salah bisa menghapus hidupnya. Namun ada suara halus di dalam dada, lembut namun mendesak, seakan datang dari tepi air yang jauh. Jika kau pergi sekarang, makhluk ini akan mati sendirian. Ia meneguk ludah yang pahit, mendekat satu langkah, lalu satu langkah lagi. Tongkatnya ia letakkan. Tangannya terangkat pelan. Telapak terbuka, seolah menenangkan anak yang ketakutan. Aku tidak akan menyakitimu. Tenang. Ya, aku hanya ingin menolong. Harimau itu tidak mengaum. Mata kuningnya berkedip lambat, menatap Raka seakan mengukur ketulusan. Getaran kecil merambati bahu Raka. Ia menurunkan tubuh, berlutut. Dari pinggangnya, ia keluarkan pisau kecil yang mata tajamnya tidak seberapa dibanding tajamnya bahaya di hadapan. Kawat berduri menjerat daging. Setiap sentuhan membawa darah baru yang hangat. Raka menggigit bibir, menahan ngeri dan rasa perih ketika duri kawat memeluk jarinya. Pisau itu bergerak pelan, sabar, seperti berdoa dengan baja. Waktu seolah kental. Nafas harimau memukul udara dalam tempo yang tak stabil. Sekali waktu tubuhnya kejang, gigi gemeretak, tapi ia tetap diam, menahan sakit yang ingin meraung. Raka memotong simpul demi simpul. Duri mengiris kulitnya, menorehkan garis merah di jari dan telapak. Darahnya sendiri bercampur dengan darah harimau di tanah yang mulai gelap. Dingin merayap dari rerumputan basah, namun keringat masih mengalir di pelipis. Satu simpul lepas. Nafas. Satu lagi terlerai. Nafas lagi. Sampai akhirnya, jerat terakhir jatuh seperti ular besi yang kehabisan nyawa. Kaki harimau bebas, tapi luka menganga, berdenyut,
menolak lupa. Harimau tidak lari. Ia hanya memiringkan kepala, menatap Raka dengan dalam yang menembus sampai ke tempat paling sunyi di dalam manusia. Kau kuat. Ya. Kau harus hidup. Dengarlah. Kau harus hidup. Raka merobek ujung bajunya, membentuk perban sekenanya. Balutan itu kasar. Namun tangan yang bekerja adalah tangan yang belajar dari kasih. Ia menekan pelan di sekitar luka, mengikat, lalu mengikat lagi. Harimau itu menahan. Nafasnya yang terputus-putus mulai menemukan ritme. Masih rapuh, namun bergerak ke arah hidup. Raka mengambil batok air di karungnya, meneteskan sedikit pada lidah merah yang kering. Lidah itu bergerak, menerima, seperti menerima janji. Namamu siapa? Ya, aku panggil kau Rani, Ratu yang malang. Tapi malam ini kau tidak sendirian. Kata-kata itu lirih, namun di dalam hutan yang menutup bibirnya, lirih pun bisa terdengar seperti kompas. Raka duduk bersandar pada akar beringin. Jarak hanya beberapa langkah dari harimau betina yang seharusnya mampu menghancurkan tulang dalam sekali gigit. Ia menelentangkan kepala, menelan rasa berdenyut di jari. Di atas, langit menyisakan untayan jingga tipis. Kabut naik pelan, menyiarkan dingin. Dari jauh, suara burung malam baru membuka sayap. Raka menyalakan obor kecil. Nyala kuning menari di wajahnya yang lelah, menorehkan bayangan tegas di pipi dan rahang. Panasnya memantulkan kilau di mata Rani. Tidak ada auman. Tidak ada cakar yang menyerang. Hanya dua makhluk yang sama-sama terluka, duduk sedekat ini pada kepercayaan. Malam merapat. Raka memejam sejenak, lalu membuka. Di bawah debar yang menurun, ia mendengar seperti desir halus, suara yang bukan dari angin. Ia peka pada tanda, pada gerak kecil yang memperingatkan. Hutan jarang diam sepenuhnya, dan diam yang terlalu penuh sering menjadi bahasa bayangan. Raka menoleh, obor diangkat sedikit. Cahaya membelah gelap di antara akar dan semak. Daun bergerak. Pelan, nyaris enggan. Raka meraih tongkat, menahan diri agar tidak panik. Di balik gulita, tampak sesuatu yang lain. Bukan Rani. Bukan angin. Bukan juga langkah rusa atau luwak yang takut cahaya. Ada mata yang lebih rendah, memantul seperti manik, berkelip 1, 2. Bibir tanah menahan rahasia. Namun bau yang datang bukan bau buas. Ia mencium anyir yang berbeda. Anyir besi yang tidak milik darah makhluk hutan. Anyir tangan manusia yang lama memegang jerat. Raka berdiri. Jantungnya menggedor lagi. Ia menggeser badan, mengambil posisi di antara Rani dan gelap. Di dadanya, doa bergerak seperti arus sungai yang tak terlihat. Memohon pada Allah agar nyala kecil di ujung obor cukup untuk menunda gelap yang ingin mendekat. Rani mengangkat kepala, mata kuningnya menyipit, telinga bergerak seperti antena yang menangkap niat. Ia tidak mengaum. Ia mempercayakan punggungnya pada pemuda dengan jari-jari berdarah. Di tanah lembab, nyala obor bergetar, menari bersama ketegangan yang melilit batang pohon. Raka menarik nafas yang dalam, menyalurkan tenang ke ujung jarinya. Tangannya terulur, tidak ke gelap, melainkan ke kepala Rani, sejenak menyentuh bulu yang hangat di dekat telinga, seolah berkata tanpa suara, "Kita akan pulang." Bertahan sedikit lagi. Dari kejauhan, bunyi yang lain menjawab, "Bukan auman, bukan langkah." Sebuah bunyi logam yang pelan, seperti geser mata pisau pada besi, berdesir di balik ilalang. Obor berderi kecil, kayunya retak oleh api. Aroma asap menempel di baju Raka. Waktu menipis dalam hitungan yang tidak memakai angka. Raka menatap luka di kaki Rani. Balutan kain mulai basah oleh darah yang kembali mencari jalan. Ia butuh ramuan. Ia butuh tangan yang tahu cara menenangkan nyeri. Pak Warno, tukang ramuan di desa, bisa meracik salep akar yang hangat dan menutup bau darah. Tapi meninggalkan Rani sendirian di sini sama saja menyerahkan harapan pada gelap yang bergigi. Obor berkeriut. Rani menghela nafas panjang, dan dalam helaan itu,
Ada pengertian yang langka. Mata mereka bertemu. Ada izin di sana. Ada kepercayaan yang baru tumbuh. Rapuh namun bernyawa. Raka menunduk, menatap tanah, seolah memahat keputusan ke dalam lumpur. Lalu ia bergerak. Ia menancapkan tongkat di tanah, menegakkan obor di celah akar agar nyalanya tetap berjaga. Ia menyisakan sisa air di batok, ditaruh dekat moncong Rani. Ia merapatkan balutan. Ia berbisik, "Aku kembali. Jangan tidur terlalu dalam. Dengarkan nyala. Dengarkan namaku. Aku Raka. Aku akan kembali. Rani." Ia melangkah mundur, pelan, memelihara garis pandang pada mata harimau dan lubang gelap di antara semak. 1, 2, 3 langkah. Nafasnya mengantar hangat ke udara dingin. Di punggungnya, hutan seakan membuka lorong yang sempit, hanya selebar tekad. Begitu punggungnya menyentuh bayang belukar, ia berbalik, berlari. Kaki menghajar tanah, ranting mengibas paha, suara malam pecah oleh detak yang terburu. Di belakangnya, hutan menutup lagi, mencatat nazar di antara akar beringin. Nyala obor tinggal titik kecil yang berkedip. Rani merebahkan kepalanya sejenak, menatap titik itu seperti menatap bintang yang baru lahir. Di dalam gelap, mata lain berkedip lalu padam, menimbang apakah malam ini milik buas atau milik keberanian. Raka berlari menembus kabut yang semakin tebal, menggulung lutut, menyelimuti sepatu dengan basah yang gigil. Di kejauhan, lampu-lampu mak lampu desa bersinar redup, seperti kunang yang sedang letih. Nafasnya serat, dadanya perih. Namun ia tidak memperlambat langkah. Di dalam kepalanya, satu kalimat berulang seperti mantra yang menyulam diri pada tulang. Aku kembali. Aku harus kembali. Tidak boleh terlambat. Angin menampar wajah. Suara anjing kampung menyahut, menandai orang yang berlari pada jam di mana kebanyakan memilih menutup pintu. Di sudut jalan tanah yang memutar, Raka menoleh sekali, melihat punggung hutan yang menelan obor kecilnya. Pada detik itu, bumi seperti menahan napas. Di bawah beringin, nyala obor bergetar lagi. Ada langkah yang menghampiri, lebih berat dari manusia dan lebih tenang dari binatang yang lapar. Bayangan jatuh melewati akar, memanjang, memeluk tanah yang basah. Rani mengangkat kepala, telinga tajam, mata kuning menajam, tubuh menegang setipis busur. Malam merapat, menggulung semua suara ke dalam kainnya yang dingin. Dan sementara Raka menerobos ambang desa, mengetuk pintu tukang ramuan dengan tangan yang masih berlumur darah, di jantung rimba sesuatu berhenti bergerak, lalu tersenyum dalam bahasa yang tidak dipahami manusia. Nyala obor berkedip sekali, lalu 2 kali. Lalu hening yang terlalu penuh pun menggantung, menunggu keputusan malam. Pintu rumah bambu Pak Warno digedor 3 kali sebelum nafas Raka sempat kembali rapi. Kayu tua itu berderit, melepas bau jamu yang pekat dan hangus lampu minyak yang tua. Dari balik ambang, wajah berkerut dengan mata yang selalu waspada muncul, menimbang tamu malam yang memegang darah di telapak. Siapa di luar? Suara Pak Warno parau, namun tidak takut. Raka menahan dada yang naik turun, menunduk sekilas sebagai pemuda yang masih tahu tata. Aku Raka. Pak, ada yang terluka di hutan. Aku butuh ramuan. Tolong. Mata tua itu turun ke tangan Raka yang merah oleh darah yang belum kering. Bukan darah luka, pikirnya sekilas. Ini bau besi yang lain. Ia membuka pintu lebih lebar, mengajak Raka masuk. Di rak kayu ada botol-botol kecil berisi cairan kecoklatan, ikat akar yang dibiarkan menggantung seperti jenggot, dan daun-daun kering yang memutih oleh usia. Pak Warno menyalakan satu pelita lagi. Cahayanya menggenapkan bayang yang menari di dinding bambu. Kau berlarian membawa bau hutan di jam begini. Pasti urusannya besar. Katamu terluka. Siapa? Raka mengejak kata pelan, mengukur keberanian yang ia punya untuk menyebut nama yang selama ini diajarkan sebagai bahaya. Harimau betina. Pak, terjerat kawat berduri. Luka dalam. Aku sudah lepaskan jeratnya. Kuikat. Namun ia butuh obat dan air.
Aku harus kembali sebelum nyala obor padam. Angin yang lewat di celah dinding seperti berhenti. Pak Warno memandang lebih lama, membaca kejujuran di tata pemuda yang tidak berkedip. Di bibirnya sempat muncul senyum getir yang mencatat betapa jarang manusia meletakkan takut untuk memberi ruang pada sayang. Ia mengangguk pendek, lalu bergerak cepat. Tangannya seperti telah hafal urutan gerak yang harus dilakukan. Ia meraih kantong kulit, memasukkan akar jarak yang sudah ditumbuk, pasta daun sirih yang menghangatkan luka, serbuk kulit kayu yang mematikan bau darah, dan minyak gosok dari remasan biji yang pahit. Ia menambah kain bersih yang digulung rapi, sebotol air rebusan, serta sendok kayu kecil. Ini, oleskan tipis di tepi luka, jangan di dasar. Balut ulang, jangan terlalu kencang. Beri ia air sedikit demi sedikit. Dan dengarkan ini baik-baik. Mata Pak Warno menajam, suaranya turun menjadi garis yang tegas. Hutan tidak suka manusia yang datang dengan panik. Kau harus datang seperti kau datang kepada ibu yang sedang tidur. Diam, pelan, dan penuh hormat. Hutan mendengar cara kaki berjalan. Raka mengangguk, menelan nasihat bukan seperti anak yang tertegur, namun seperti orang yang menemukan tali untuk memegang jurang. Ia meraih kantong, menyalami kedua tangan tua itu. Terima kasih, Pak. Aku akan kembali saat fajar, kalau Allah mengizinkan, membawa kabar baik. Belum sempat ia melangkah pergi, suara lain terdengar dari halaman. Bisik yang diikuti oleh bunyi sandal gesek tanah. 2-3 bayang terpotong di ambang, menyenggol sinar pelita. Tetangga yang rumahnya dekat rupanya terbangun oleh derap langkah Raka. Mereka berdiri, setengah berani setengah penasaran, mencoba menyusun cerita dari bau darah dan mata yang terengah. Ada apa, Kor? Si miskin satu itu datang bawa masalah, apalagi malam-malam begini. Yang lain menyahut, suaranya mengiris seperti pisau yang belum diasah. Bau darahnya bukan darah manusia. Kau lihat tangannya. Itu pasti urusan hutan. Kau mau bawa sial ke kampung ini. Raka memegang kantong lebih kuat. Ia ingin lewat tanpa menjelaskan pada mulut yang sudah memilih untuk menolak sebelum memahami. Namun Pak Warno berdiri di ambang, memotong caci dengan kalimat yang sederhana namun keras. Kalau mulutmu tidak bisa menolong, biarkan kaki Raka bekerja. Ada nyawa yang menunggumu tenang. Dan malam ini, nyawanya bukan milik manusia tapi tetap ciptaan Allah. Diamlah. Mulut yang terbuka tertutup, tidak karena takut pada Pak Warno, namun karena beban kata yang dipilihnya tepat. Raka mengangguk, menapak keluar, melewati tatap yang setengah ingin tahu setengah menghukum. Di halaman, angin mengangkat dedaunan kering, membawa bersama dengus anjing yang gelisah. Raka berlari lagi. Kantong berisi ramuan memukul pinggang, dalam tempo yang sama dengan detak di dada. Langit telah pekat sepenuhnya. Bulan terbungkus tipis di balik kain kabut. Jalan menuju hutan selalu tampak berbeda ketika kau menempuhnya dengan janji yang menunggu. Raka menyusuri pematang, melompati parit kecil, menepi saat mendengar gerincing bel kecil di leher sapi milik tetangga yang merumput. Semua bunyi seperti ditarik ke warna satu, warna gelap yang lembab. Di dalam gelap, ia memelihara bayangan nyala obor di bawah beringin, menolak imajinasi buruk yang ingin menyelinap. Nyala itu harus tetap ada. Rani harus menunggu. Hutan menyambutnya kembali dengan bau yang lebih tajam. Ranting yang patah oleh kaki manusia sebelumnya seperti menunjuk jalan ke arah belukar yang baru saja dilalui. Raka mengecilkan nafas, membiarkan kakinya memilih langkah senyap, menurunkan tumit seperti menaruh bayi pada kasur yang belum jadi. Benar kata Pak Warno. Hutan mendengar cara kaki berjalan. Dan malam ini, ia harus membuat hutan percaya bahwa ia datang untuk mengembalikan apa yang sempat direbut luka. Nyala obor itu tampak lagi. Titik kuning yang berkedip di antara akar raksasa. Raka mempercepat langkah, lalu melambatkannya setengah detik sebelum tiba. Ia tidak mau mengejutkan Rani. Ia mengangkat tangan, menunjukkan telapak kosong. Rani, aku kembali. Suara itu seolah ditelan kabut,
Namun mata kuning di bawah beringin menyala pelan, seperti bintang yang membuka mata. Harimau betina itu mengangkat kepala, menoleh, menandai bau yang sudah ia simpan di ingatan. Nafasnya masih berat, namun ada sesuatu yang longgar, yang menerima. Raka berlutut di sisi luka. Ia buka balutan yang tadi dibuat dengan tergesa. Darah sudah lebih kental, namun kulit di sekitar luka menebal dan panas. Ia menyiapkan air rebusan, membersihkan tepi yang menghitam, menepuk pelan dengan kain bersih. Rani meringis tanpa suara. Otot di perutnya berdenyut seperti tali yang ditarik sebentar lalu dilepas. Raka membuka botol kecil. Ramuan akar jarak dipetik sedikit, diletakkan di tepi luka, diusap dengan ujung jari yang bersih. Aromanya hangat, menikam hidung namun tidak kejam. Ia melanjutkan dengan pasta daun sirih, tipis, berhati-hati agar tidak menutup luka yang perlu bernafas. Setelahnya, serbuk kulit kayu ditabur halus untuk mengunci bau darah. Seketika, malam seperti bertambah dalam. Rani menarik nafas panjang, mata yang sempat berkabut menajam setitik. Raka meraih gulungan kain bersih dan membalut ulang. Ikatan kali ini lebih rapi, tidak terlalu kencang, tidak longgar. Ia menyisakan ruang untuk darah yang ingin kembali ke arah yang benar. Selesai. Ia menatap wajah yang begitu dekat dengannya, menyadari betapa tajam gigi itu, betapa berat kepala itu, betapa mudah hidupnya bisa diakhiri jika kepercayaan ini patah satu kali saja. Namun tidak ada tanda amarah. Hanya lelah yang diberi pijakan. Ia membuka batok air, menaruh dekat moncong Rani. Minum sedikit. Jangan banyak. Lidah merah itu bergerak, menyentuh tepi batok, menelan. Raka menahan batok dengan dua tangan agar tidak tumpah, seperti memegang wajah seorang kawan. Setelah beberapa teguk, ia menjauhkan air, takut lambung yang lemah akan memuntahkan kembali. Rani berkedip lambat, kepalanya turun setitik, seolah mengangguk pada cara pemuda ini merawatnya. Di atas mereka, daun beringin bergesek pelan, menyapu kabut. Raka bersandar sejenak pada akar, mengatur nafas. Jari-jarinya berdenyut. Luka kecil mengirimkan getir yang bersambung sampai ke bahu. Ia menggulung kain dari sisa baju, mengikat jemari satu persatu agar darahnya berhenti menetes. Dalam penglihatan yang kembali jernih, ia menangkap sesuatu. Di tanah, 3 langkah dari tempat mereka berdua, ada bekas telapak yang bukan milik harimau, bukan milik rusa. Bekas itu dalam, panjang, lebar. Di tepiannya menempel serpih besi hitam. Jejak manusia yang membawa alat yang tidak membawa niat baik. Raka menahan nafas. Ia menoleh pelan, menyapu pinggir semak dengan pandang. Hutan seakan bernapas lebih pelan. Nyala obor menyusut sedikit, lalu merekah lagi saat angin kecil lewat. Rani mengangkat telinga. Mata mereka bertemu. Ada satu pengertian yang bergerak tanpa kata. Bahaya belum pergi. Raka bangkit sedikit, meraih tongkatnya, meletakkannya di samping lutut. Ia tidak akan meninggalkan Rani sendiri kedua kali sebelum yakin malam menjadi milik mereka. Ia mendengar gerak di ujung semak. Tipis, seperti anak angin yang malu. Ia menegakkan leher, menyiapkan tubuh untuk melindungi apa yang telah ia putuskan untuk dilindungi, terlepas dari nama, bentuk, dan ketakutan yang diajarkan. Tetapi yang keluar bukan jerat baru, bukan besi yang ingin menggulung daging. Yang muncul adalah sepasang mata tua yang memantulkan obor, diikuti tubuh ringkih yang mengangkat kedua tangan sebagai tanda kosong. Pak Warno. Lelaki tua itu berdiri di tepi cahaya. Nafasnya berat, peluhnya jatuh seperti embun yang terpaksa jadi hujan. Aku tidak bisa duduk diam setelah dengar tadi, katanya, pelan, takut suara keras akan merobek kain malam. Aku bawa tambahan kain dan akar lain kalau kau butuh. Dan telinga untuk berjaga. Raka menghela lega yang lama. Ia mendekat, menuntun langkah Pak Warno agar tidak menginjak jejak dan tidak menakuti Rani. Harimau betina itu memandang, menimbang, lalu menurunkan kepala lagi, menerima kehadiran baru yang datang tanpa bising. Pak Warno jongkok pelan,
Matanya menyusur luka dengan tatap yang tahu betapa panjang jalan menuju sembuh. Bagus ikatannya. Kau belajar cepat. Ia tersenyum sedikit, mengembalikan kekuatan pemuda di depannya dengan pujian yang tidak boros. Mereka duduk dalam diam yang bekerja. Bergantian mereka menjaga nyala, menambah kayu kecil agar obor tidak cepat habis, menepuk tanah tipis jika terjadi letik api yang terlalu bersemangat. Di sela itu, Pak Warno bercerita pendek, bukan kisah mematahkan hati, hanya potongan pengalaman tentang malam-malam ketika hutan memperlihatkan wajah lain. Raka mendengarkan, menyimpan, membangun benteng dari pengetahuan agar takut punya tempat yang kecil. Namun malam tidak memberi semua jamnya untuk tenang. Dari sisi lain, lebih dalam dari arah sungai kecil yang mengering, terdengar bunyi patah ranting. Sekali, dua kali, diikuti bisik manusia yang tidak dilatih untuk berdamai dengan gulita. Raka dan Pak Warno menoleh bersamaan. Rani mendongak. Mata kuningnya menyala seperti bara dipantik. Nafasnya mengembang. Tidak lagi karena sakit, melainkan karena naluri yang mendirikan tubuh. Raka menggerakkan tangannya pelan, tanda untuk tetap rendah, untuk menahan auman yang bisa memanggil bencana. Ia meraih tongkat. Di tepi cahaya, dua sosok laki-laki masuk, membawa lampu petromax kecil yang memantul di pipi. Warga desa. Wajah mereka menegang oleh berani yang dipinjam dari rasa ingin tahu. Salah satunya adalah keponakan Bagas, kepala desa yang lidahnya tajam dan matanya selalu menghitung. Jadi benar, kau pelihara siluman di hutan, Raka. Suara keponakan Bagas tajam, mencoba menutup gentar dengan ejek. Kau pikir kami akan biarkan hewan yang besok bisa memakan kami ini hidup manis di bawah beringin? Ia mengangkat sebilah kayu yang diruncingkan, bukan tombak yang tangguh, hanya niat buruk yang dibuat menjadi bentuk. Yang di sampingnya menyahut, lebih ragu, namun tetap keluar dari mulut. Kepala desa harus tahu. Kita ikat saja kedua yang mengganggu kampung ini, manusia dan binatangnya. Kata-kata itu jatuh seperti batu ke kolam, memecah permukaan yang selama ini dijaga tenang. Raka berdiri, satu langkah ke depan, menutup tubuh Rani dari sorot lampu. Tongkatnya tidak diangkat tinggi. Ia tidak datang untuk bertarung. Namun malam ini ia juga tidak akan mundur satu jengkal dari janji yang sudah diucapkan di dalam dada. Pak Warno ikut berdiri, mengangkat tangan tanpa gentar. Suaranya tua namun berat, memikul nama yang cukup didengar orang-orang. Turunkan kayumu. Kalau kau mau bicara, bicara pakai kepala, bukan pakai tajam yang tidak paham. Keponakan Bagas mendengus, menatap kanan kiri, mencari dukungan yang tidak hadir. Hutan di belakangnya mengirim dingin yang menggerus bahu. Ia maju setapak, namun langkah itu tidak punya akar. Di sisi lain, Rani menurunkan kepala, bulu di punggungnya terbakar oleh kewaspadaan. Nafasnya mengembun menjadi kabut tipis yang merangkak di atas tanah. Nyala obor memantul di pupilnya, membuat kedalaman yang menakutkan namun juga menggugah takzim. Raka mengambil satu bungkusan kecil dari kantong. Ia melempar pelan ke kaki laki-laki itu. Buka. Lihat. Keponakan Bagas memungut dengan gerak yang pura-pura kasar untuk menutup ragu. Di dalamnya ada serpih kawat berduri, noda darah yang mengering, dan potongan ikat kain yang sama seperti di tangan Raka, hanya lebih kotor. Jerat ini yang hampir membunuh dia. Bukan gigitan dia yang membahayakan kita. Siapa yang menaruhnya? Siapa yang mengajar hutan mencium besi dan benci? Raka bicara datar, namun setiap kata seperti paku yang menancap dengan satu pukulan. Hening setelah itu panjang. Hutan menunduk, obor menari kecil. Keponakan Bagas membuka mulut, menutup lagi. Wajahnya memerah oleh malu yang tumbuh bukan dari penyesalan, melainkan dari tertangkap basah oleh kebenaran yang ia hindari. Ia menoleh ke kawannya, lalu ke Pak Warno, lalu ke Raka yang berdiri tanpa mundur. Lidahnya patah di tengah malam yang mendidih tanpa suara. Pak Warno memanfaatkannya. Pulang. Bawa kabar ini dengan benar. Jangan tambah bumbu, jangan kurangi inti. Katakan, ada harimau betina luka karena jerat manusia. Katakan,
Ada pemuda yang memilih merawat daripada mengusir. Dan katakan, malam ini tidak butuh api dari kampung, karena ada nyala yang lebih tua dari lampu di bawah beringin. Tugas kalian adalah menjaga rumah, bukan menambah luka. Pergilah. Keduanya mundur perlahan, seperti anak-anak yang baru tahu sungai bisa menelan jika ditantang. Mereka melangkah balik arah kampung. Lampunya bergoyang, mengiris kegelapan menjadi garis yang cepat hilang. Setelah mereka lenyap, malam turun lagi seolah belum terjadi apa-apa. Namun sesuatu telah bergeser. Bukan hanya di antara manusia dengan hutan, tetapi di dalam Raka sendiri. Keputusan bertambah berat, namun langkahnya menjadi lebih yakin. Jam bergeser. Nyala obor memendek. Raka dan Pak Warno bergantian menyalakan obor baru dari obor lama, memindahkan api seperti mewariskan napas. Rani tertidur sebentar, bangun, menatap, lalu memejam lagi. Luka yang tadi panas kini menjadi hangat. Denyutnya pelan. Raka menyentuhkan punggung telapak dahi Rani, seperti orang kampung lain mengecek demam pada anak. Ia terhenyak karena isyarat yang ia rasakan bukan semata panas, melainkan sesuatu yang sulit diberi nama, seperti aliran air yang kutubnya berpindah. Fajar merayap tanpa warna. Kabut masih tebal, namun di baliknya langit mulai menipis menjadi abu-abu. Pak Warno berdiri, merenggangkan punggung. Ia menatap Raka dengan lega yang tidak ia sembunyikan. Kau jaga sampai matahari naik 1 tombak. Kalau semua baik, luka ini akan bertahan. Aku harus kembali, memberitahu orang kampung dengan cara yang tidak menambah api. Raka mengangguk. Terima kasih, Pak. Tanpa Anda, nyala ini pasti padam. Pak Warno menepuk bahu Raka sekali, meneguhkan, lalu melangkah pergi. Langkahnya pelan, namun pasti. Hutan membuka jalan, lalu menutup lagi setelah punggung tua itu hilang tertelan semak. Raka kembali duduk di sisi Rani. Ia menatap garis-garis bulu, pola yang tidak pernah sama, ibarat peta yang mengantar ke tempat yang tidak dibuka untuk wisata. Nafasnya menjadi satu dengan ritme nafasku Rani, naik turun, sejalan, seakan ada benang halus yang mengikat dari dada ke dada. Di saat itulah, sesuatu terjadi. Kabut yang sejak tadi bergulung seperti kain putri yang digantung, tiba-tiba turun lebih tebal, lebih dingin. Bukan dingin yang menakut-nakuti, tetapi dingin yang membawa pesan. Nyala obor bergetar, seperti terkejut oleh napas yang bukan napasnya sendiri. Rani membuka mata, bangkit setengah, menatap ke arah celah antara 2 akar besar yang memeluk tanah. Di sana, tanah yang basah memantulkan cahaya yang datang dari entah mana. Ada bayang bergerak, ramping, ringan, tidak bertulang ganas, namun tidak juga lemah. Kaki Raka menegang. Tangannya meraih tongkat, tapi tidak mengangkatnya. Ia menunggu, jantungnya berdebar dengan tempo yang tiba-tiba menjadi musik. Dari kabut, langkah pertama muncul. Bukan telapak bundar milik harimau. Bukan tapak runcing rusa. Bukan pula jejak sepatu karet manusia desa. Itu adalah telapak kaki manusia telanjang, halus, bersih, seolah tanah memilih untuk tidak menempel padanya. 1 langkah, lalu 1 langkah lagi. Bayang itu mendekat, membelah kabut seperti perahu kecil membelah sungai pagi. Rani menahan nafas. Raka menelan ludah. Di antara kabut, garis pakaian putih tipis tampak, berkibar pelan, menyerap cahaya obor tanpa menjadi kuning. Rambut hitam panjang turun seperti air malam. Wajahnya masih terbungkus kabut, namun sesuatu di dalam dada Raka bergerak, seperti pintu yang lama terkunci tiba-tiba menemukan kunci yang cocok. Ia tidak mengerti, tetapi mengerti. Langkah itu berhenti tepat di bibir cahaya. Senyap. Hutan memegang nafasnya lagi. Raka memajukan tubuh sejengkal, tidak berani memecah jarak lebih dari itu. Bibirnya terbuka untuk menyusun nama yang belum tahu harus dipanggil bagaimana. Di saat yang sama, mata yang bersembunyi di balik kabut menoleh pada Rani terlebih dahulu, bukan pada Raka. Dan dari kedalaman yang tidak mengenal kata, 2 tatap itu saling mengenali.
Nyala obor menyala 1 derajat lebih terang, seolah ingin menjadi saksi. Kabut turun selapis lebih tipis, mengungkap garis pipi, kilau mata yang tidak sepenuhnya manusia, namun memegang kelembutan yang tidak dimiliki binatang. Mulutnya bergerak, mengucap sesuatu yang tidak keras, namun sampai pada telinga Raka seperti bisik yang menjadi suluh. Aku mencarimu. Kata itu jatuh ke tanah seperti kunci yang mengetuk peti tersimpan. Dan di bawah beringin, antara bau obat yang hangat dan tanah basah yang setia, malam terakhir sebelum subuh pun menggenggam rahasia baru yang siap menetas bersama datangnya cahaya kabut menyingkap dirinya setipis tirai. Di bibir cahaya obor, perempuan itu berdiri dengan langkah yang tidak menyentuh tanah seolah tanah memilih mengusungnya. Pakaian putihnya jatuh tenang, rambut hitamnya mengalir seperti malam yang sedang pelan pulang. Matanya menatap Rani terlebih dulu, lalu beralih ke Raka. Di dalam tatapan itu ada 2 musim yang saling bertemu. Dingin yang membawa ingatan pada rimba, hangat yang menyebut nama seorang manusia. Aku mencarimu. Suaranya bening, lembut, namun berakar pada sesuatu yang jauh. Raka tidak langsung menjawab. Lidahnya mencari bentuk yang tepat untuk menampung keajaiban. Ia menunduk sedikit, bukan karena takut, melainkan karena hormat pada sesuatu yang tidak bisa disebut tanpa gemetar. Rani bangkit dengan hati-hati. Ia menapakkan kaki depan, lalu kaki belakang yang dibalut. Luka masih menahan, namun napasnya lebih tertata. Bulu di lehernya berdiri tipis. Bukan ancaman. Itu adalah caranya menyusun ulang dunia. Harimau betina dan perempuan bergaun putih saling menatap. Tidak ada bunyi. Tidak ada gerak besar. Hutan mendadak sepi seperti halaman buku yang baru dibuka. Perempuan itu melangkah setapak. Kabut mengikuti tepinya, menutup bekas jejak seperti janji untuk tidak membocorkan alamat. Ia mengangkat tangan. Jemarinya kurus, halus, namun di bawah kulitnya terasa serabut yang memegang umur tua. Ia berlutut di dekat Rani, tidak tepat di hadapan, melainkan sedikit miring. Posisi yang dipilih oleh mereka yang paham bagaimana cara mendekati yang kuasa tanpa menantang. Terima kasih. Engkau bertahan. Kata itu bukan pada Raka. Itu pada Rani. Harimau menundukkan kepala, mata kuningnya berkedip pelan, seperti mengucapkan sesuatu yang tidak mahir diletakkan di bibir. Raka menyaksikan, dadanya mengembang oleh sesuatu yang belum pernah ia kenali. Rasanya seperti melihat air muncul dari retakan tanah. Pelan, bening, tetapi meyakinkan. Perempuan itu menoleh ke Raka. Senyumnya kecil, tidak ingin membuat malam berisik. Kau menyebutku Rani. Aku menerimanya malam ini. Karena malam ini aku meminjam wujud manusia untuk menuntaskan luka yang kau mulai sembuhkan. Di ujung kalimatnya ada cahaya yang tidak berasal dari obor. Seakan setiap huruf mengandung kilau yang ditanak dari mata air sangat tua. Raka meneguk pelan. Suara di tenggorokannya terdengar seperti batu kecil yang jatuh ke sumur. Kau bukan orang kampung kami. Kau bukan orang kota. Raka berhenti, mencari cara untuk tetap rendah tanpa kehilangan keberanian. Perempuan itu mengangguk. Wajahnya tidak berubah. Aku bukan. Aku bagian dari penjaga rimba yang jarang menampakkan diri. Malam itu, jerat menjatuhkanku seperti halilintar yang terlanjur jatuh ke batang yang salah. Kau datang, memutus, mengikat, memberi air. Kau memanggilku ratu padahal aku sedang hina di tanah. Ia menatap jari Raka yang berbalut kain compang. Luka kecil itu seketika terasa berarti, seperti cap yang ditaruh rimba kepada tangan yang tidak berkhianat. Raka menghela napas yang ia simpan sejak kabut pertama membuka tirai. Ia tidak bertanya bagaimana dan kenapa. Pertanyaannya lebih sederhana. Apakah kau masih terluka? Rani manusia tersenyum. Luka pada kaki itu sudah tertangani baik. Luka pada musim butuh waktu. Tetapi malam ini kita boleh belajar berjalan bersama. Obor berdesis halus. Sumbu makan minyak. Raka menambah kayu kecil, menjauhkan api dari bulu Rani. Angin dari sungai kecil lewat, membawa dingin yang menyapu peluh.
Perempuan itu mengulurkan tangan pada kaki Rani, menempelkan telapak dengan cara yang tidak dilakukan manusia. Ia seperti mendengar dengan telapak, mencari nyeri dengan kulit. Tatapnya menjadi dalam. Ia menggumamkan kata-kata yang tidak berasal dari bahasa kampung. Raka tidak mengerti kalimatnya, hanya mengerti maknanya. Tenang, pulih, bertahan. Setelah itu, keajaiban tidak datang seperti kilat. Ia datang seperti embun. Pelan, Rani menarik napas yang lebih panjang, menurunkannya tanpa tercekat. Otot yang tegang mengendur setitik. Bola mata yang tadi menyala tajam memantulkan obor dengan pantulan yang lebih hangat. Raka ingin berkata sesuatu, tetapi memilih diam agar nyala kecil ini tidak terguncang oleh rendahnya kecakapan kata. Mari. Perempuan itu berdiri. Suaranya kini berpindah ke Raka. Kau bawa aku ke rumahmu. Jangan takut pada mata yang akan menatap, karena mereka harus belajar bagaimana rupa bantuan ketika datang dari arah yang mereka curigai. Bila ada yang bertanya, katakan aku adalah saudara jauh yang datang membawa kabar dari Rimba. Biarkan kata Rimba membuat mereka ragu memaki. Raka mengangguk, bukan karena mengerti caranya menghadapi lidah kampung, tetapi karena merasa benar bila berjalan dengan perempuan ini. Ia merapikan gulungan kain, menancapkan tongkat pada tanah untuk menandai tempat yang harus diingat. Ia menoleh pada Rani Harimau. Apakah kau bisa ikut? Mata kuning itu bergerak ke arah kabut, lalu ke arah Raka, lalu ke arah perempuan bergaun putih. Seolah memilih satu dari tiga jalan yang semuanya ingin ia jaga. Ia maju setapak, menguji kaki yang dibalut. Luka menahan, namun tidak memenjarakan. Rombongan kecil itu bergerak. Raka di depan, membawa obor. Perempuan putih di belakangnya. Langkahnya ringan, namun tidak tergesa. Rani berjalan paling belakang, tubuh besarnya menutup bau Raka dari arah hutan. Mereka melewati semak yang berkabut, menyeberang sungai kecil yang tinggal garis basah, menapaki jalan tanah yang mengeras oleh dingin. Di balik pepohonan, mata burung malam mengawasi, tidak menghakimi. Hutan mempersilakan, memendarkan cahaya yang bukan dari lampu di celah-celah daun. Di batas pematang pertama, obor kedua menyala. Bukan milik mereka. Dari arah kampung, lampu Petromax berpendar, menatang gelap dengan cara yang kasar. Beberapa orang berdiri, setengah mengintip setengah menantang. Raka menegakkan bahu. Ia tidak menurunkan mata. Perempuan di belakangnya juga tidak menutup wajah. Hanya Rani yang memutuskan menahan diri di balik rumpun bambu, karena malam ini kampung belum siap untuk menyaksikan sepasang mata kuning dalam jarak sedekat ini. Siapa itu? Teriak seseorang yang suaranya khas. Keponakan Bagas yang tadi menarik kayu runcing. Ia merendahkan lampu untuk meneliti. Perempuan asing. Pakaiannya putih, kakinya telanjang, rambutnya panjang. Ia tampak ragu sejenak, seperti baru mendengar kisah lama yang memukul ambang antara percaya dan takut. Raka melangkah lebih dekat, memecah ragu orang lain dengan kepastian langkahnya sendiri. Ini saudaraku dari jauh. Namanya juga Rani. Ia datang karena mendengar ada luka di hutan. Ia membawa kabar. Raka berhenti di situ. Ia tidak membuka kotak lain yang tidak perlu disentuh. Tatapan keponakan Bagas melewati wajah Raka, jatuh pada perempuan itu. Mata perempuan itu menatap balik tanpa beringas, tetapi juga tanpa memberi ruang pada penghinaan. Dalam tatapan itu, ada bayang sesuatu yang lebih tua dari kampung ini. Keponakan Bagas menunduk sedikit, bingung pada dirinya sendiri. Ia minggir. Jalan terbuka. Rumah reot Raka menyambut mereka dengan atap rumbia yang berlubang dan wangi bambu yang dingin. Perempuan itu masuk, duduk di batu kecil di depan beranda, tempat Raka biasa menaruh jebakan burung yang sedang ia anyam. Ia memandang sekeliling. Tidak ada pandang meremehkan. Yang ada hanya pandang yang mencatat, seperti menulis peta di dalam kepala untuk nanti ia perbaiki diam-diam. Raka menaruh obor di sudut, menuangkan air ke tempayan kecil, menawari ia minum. Perempuan itu menerima, meneguk sedikit,
Cukup untuk memberi jalan kata. Aku akan tinggal di sini sampai luka pada musim menyusut. Aku akan menolong, bukan untuk mengganti tugas manusia, tetapi untuk mengingatkan fungsi manusia yang lama dilupakan. Ia menatap Raka. Engkau bekerja. Aku mendukung. Bila ada mulut yang menyakitkan, biar aku yang menunggu kata menua di mulut mereka. Engkau jangan habis oleh amarah. Raka mengangguk. Kata-kata itu masuk seperti obat. Tidak pahit, tidak manis. Tepa. Pagi datang, tidak seheboh kabut malam. Matahari menipis seperti kain tipis yang ditarik dari tepi. Suara ayam kampung menambah warna pada udara. Kabar tentang perempuan asing di rumah Raka berkeliling seperti angin yang gemar gosip. Ada yang datang mengintip lalu berpura-pura mengambil air di sumur. Ada yang lewat 2 kali dengan alasan menjemur padi. Ada pula yang membawa sinis di ujung bibir namun menahan karena takut pada tatap tenang yang tidak memberi ruang untuk bermain. Siang hari, keajaiban kecil terjadi. Seorang wanita muda datang memeluk bayi yang demam. Ia menahan air mata, memohon apa saja, bahkan kalau harus membayar dengan gelang kawin tipis miliknya. Perempuan bergaun putih memintanya duduk. Ia meraba kening, menatap mata yang sayu, menepuk punggung bayi dengan ritme yang Raka belum pernah lihat. Ia meracik daun yang tumbuh di belakang rumah Raka, menumbuk dengan batu yang biasa dipakai memecah bawang. Ramuan itu ia campur air hangat. Ia usapkan tipis di kening dan tengkuk. Ia berbisik pada sang ibu, "Jangan banyak takut. Ketakutan adalah api yang memberi makan demam." Sore itu, demam turun. Wanita muda itu pulang, menoleh 3 kali, menyimpan syukur di pelupuk. Sore kedua, seorang lelaki tua datang dengan lutut yang bengkak. Ia menggerutu pada segala hal, dari tikus sampai harga garam. Perempuan itu tersenyum, mengompres, menekan titik di betis kiri, lalu menatap matanya sebentar lebih lama dari biasa. Lelaki tua itu hening sejenak, lalu mengangguk, seolah ada sesuatu yang ia dengar di dalam kepalanya sendiri. Ia pulang sambil mencabut tongkat untuk mencoba melangkah tanpa bantuan. Ia meninggalkan rumah Raka tanpa mengucap terima kasih keras-keras. Tetapi malam itu, di beranda rumahnya, ia bercerita kepada cucunya dengan suara yang lebih damai dari biasanya. Kebaikan menyebar cepat. Kebencian menyebar lebih cepat. Bagas mendengar dalam bentuk yang tidak utuh. Ia mengunyah berita tanpa menelan. Wajahnya menegang. Matanya menghitung. Ia berkata pada dirinya sendiri bahwa ketertiban harus dijaga. Dalam kamusnya, tertib artinya orang lain patuh pada garisnya. Malam ketiga, ia memanggil beberapa lelaki yang sering duduk di serambi balai desa, memesan kopi, dan memulai kalimat yang biasa dipakai orang yang ingin meminjam tangan orang lain untuk melakukan keinginan pribadinya. Kau lihat, desa ini kecil. Rimba di belakang harus diatur. Kalau ada yang asing, harus ditanya. Kalau ada yang terlalu pandai, harus diukur. Aku tidak menuduh. Aku hanya tidak mau kampung ini kebobolan. Lelaki-lelaki itu mengangguk, bukan karena setuju, tetapi karena malas menolak. Bagas melanjutkan. Besok kita panggil Raka. Biar perempuan asing itu ikut. Kita minta ia menunjukkan asalnya. Kalau ia tidak bisa menjawab, kita minta ia pergi. Kalau ia menolak, aku punya jalan lain. Kata jalan lain keluar dengan nada yang menyiratkan sesuatu yang bergigi. Esoknya, matahari naik sedepa saat orang-orang duduk di balai desa. Raka datang dengan pakaian terbaiknya yang tetap lusuh. Perempuan itu melangkah di belakangnya. Tidak lebih tinggi, tidak lebih rendah. Mata kampung menatap. Ada yang pias, ada yang penasaran, ada yang jahat. Rani harimau menahan diri di tepi hutan, selempar batu dari balai desa. Ia berdiri di balik rumpun nangka, telinganya menjadi mata. Bagas membuka dengan kata manis yang pahit. Kita ini kampung, bukan rimba. Kita perlu tahu siapa yang masuk. Nama, asal, tujuan. Perempuan itu tidak menghindar. Namaku Rani, engkau bisa memanggilku begitu.
Asalku dari tepi sungai yang tidak suka disebut. Tujuanku menyembuhkan. Menyembuhkan luka pada tubuh dan luka pada musim. Bagas tertawa kecil. Tertawa orang yang ingin meremehkan sesuatu yang tidak ia mengerti. Luka pada musim. Apa kau tabib hujan? Ada yang terkekeh. Bunyi cekikikan yang tidak berani menjadi tawa penuh. Perempuan itu tidak tersinggung. Ia menatap Bagas, lalu mengalihkan tatap ke warga satu persatu, mengikat mata mereka agar tidak lari. Hujan datang pada tanah yang tidak dibakar. Angin datang pada pohon yang tidak ditumbangkan. Air tinggal pada sungai yang tidak dijerat. Kalau engkau memaksa musim menuruti kantong, musim akan pergi. Suaranya tidak meninggi. Tetapi setiap kalimat menekan lantai balai desa sampai deritnya terdengar. Bagas menyandarkan punggung, menutupi keresahan yang tiba-tiba menyala. Ia mengerling pada keponakannya. Keponakan itu berdiri, mengangkat bahu, meniru galak yang tidak ia miliki. Cukup, kata. Pilih. Kau tinggalkan kampung ini malam ini. Atau besok kita akan bakar hutan di belakang rumah Raka, untuk mengusir semua penunggu yang kau bawa. Kalimat itu berat, jatuh pecah, meneteskan ancaman seperti minyak panas. Raka mengambil satu langkah ke depan. Ia tidak berteriak. Ia hanya menaruh satu kalimat di tengah udara. Bila kau bakar hutan, hujan akan memadamkan lampumu. Bila hujan tak turun, tangismu sendiri yang akan memadamkannya. Suaranya tidak menggertak. Ia menyatakan sesuatu yang ia tahu dari caranya menatap musim. Balai desa hening. Bagas memicingkan mata. Ia hendak bicara lagi, tetapi perempuan di sebelah Raka lebih dulu mengangkat tangan. Ia menatap langsung ke Bagas, lalu menundukkan kepala setipis 3 helai rambut. Baik, aku akan pergi malam ini. Aku tidak ingin kampung ini terbakar karena mulut yang belum dewasa. Tetapi dengarkan satu hal. Bila ada mata yang benar melihat, mereka akan tahu aku tidak pergi karena kalah. Aku pergi untuk menyelamatkan yang belum sanggup menahan api lidah. Dan bila musim memanggil, aku kembali. Tidak membawa amarah, membawa penawar. Ia berbalik, melangkah keluar. Raka menahan napas yang terasa seperti batu di dada. Ia ingin mengejar, menolak, memegang. Tetapi perempuan itu menoleh, menatapnya dengan tatap yang menenangkan luka lebih cepat dari ramuan akar. Tunggu. Jagalah yang bisa kau jaga. Aku kembali ketika waktunya tepat. Kata kembali menguap di udara seperti wangi daun basah setelah hujan pertama. Warga samar-samar mendengarnya, namun tidak mengerti sepenuhnya. Raka mengerti. Tidak dengan kepala, melainkan dengan sesuatu di dalam yang menyambung pada akar beringin. Sore itu, perempuan bergaun putih menghilang di tepi hutan, sama seperti ia datang. Kabut memeluknya, menutup jejak seperti janji dalam amplop yang disegel dengan air sungai. Malam turun cepat, seolah tidak sabar menutupi jejak hari yang terlalu terbuka. Raka pulang ke rumah yang lebih sepi daripada biasanya. Di lantai bambu, ia menemukan seutas gelang rotan kecil. Anyamannya rapi, hangat karena baru selesai disentuh. Ia memakainya di pergelangan, tidak sebagai perhiasan, tetapi sebagai ikatan yang tidak ingin ia lepaskan. Jauh di atas rumah kampung, langit yang biasanya baik hati tiba-tiba terasa keras. Awan enggan berkumpul. Angin membawa debu dari hulu yang tidak dijaga. Malam-malam berikutnya, suara yang lain mulai merayap ke telinga warga. Bukan suara jangkrik, bukan doa yang pergi ke langit. Itu adalah dengung yang rendah dan panjang, mirip lebah raksasa yang tidak punya sarang, merayap dari arah bukit. Ada yang menyangka mimpi. Ada yang menutup telinga dengan bantal kapuk. Raka berdiri di beranda, memejam, memahami. Dengung itu bukan lebah. Itu adalah mesin yang lapar. Itu adalah gigi besi yang ingin menggigit punggung hutan. Ia berdiri lebih lama, sampai dengung itu menyusup ke tulang. Di batas gelap, sepasang mata kuning muncul sejenak, lalu menghilang. Raka tidak memanggil.
Ia tahu ada janji yang sedang berjalan di jalan yang tidak bisa ia ganggu. Ia masuk, meniup pelita, lalu duduk menghadapi malam yang tiba-tiba panjang. Di luar, angin menempelkan debu ke daun pisang. Di kejauhan, dengung itu menguat, seperti ombak yang datang dari laut yang terlalu jauh. Raka menutup mata. Di dalam gelap, ia mendengar desis kecil, bukan dari pelita, melainkan dari gelang rotan di pergelangan, seakan anyamannya mengingatkan. Jangan gentar. Ini baru prolog pada badai. Angin malam mulai menusuk tulang. Kabut tebal turun perlahan, menutupi jalan setapak yang sudah jarang dilalui orang. Raka berjalan pelan sambil memegang senter kecil yang cahaya kuningnya bergetar setiap kali ia menggenggamnya terlalu keras. Nafasnya berat, bukan hanya karena lelah, tetapi juga karena firasat yang terus mengusik pikirannya sejak meninggalkan gubuk tua tempat ia menyelamatkan harimau itu. Langkahnya berhenti sejenak. Dari kejauhan, terdengar suara gemerisik dedaunan, seperti ada sesuatu yang menguntit dari balik semak. Ia memutar tubuhnya, menyorotkan cahaya senter ke segala arah, namun hanya menemukan pohon-pohon tinggi dengan batang basah oleh embun. Siapa di sana? Suaranya nyaris tenggelam oleh desau angin. Tak ada jawaban, hanya sunyi yang terasa menekan. Raka kembali melangkah. Kali ini lebih cepat. Namun suara itu ikut bergerak, seirama dengan langkahnya. Sekali-kali terdengar ranting patah, seperti diinjak oleh kaki yang berat. Tubuhnya memanas meski udara malam dingin menggigit. Ia tahu, sesuatu sedang mengikutinya, dan ia tak yakin apakah itu manusia atau bukan. Tiba-tiba, dari balik kabut, muncul siluet tinggi besar. Sekejap Raka berhenti. Jantungnya seperti ingin meloncat keluar. Sinar senter menangkap bayangan itu, memperlihatkan sosok lelaki tua berjubah lusuh dengan mata tajam memantulkan cahaya. Kulitnya legam, rambutnya panjang beruban, dan di tangan kanannya menggantung tas kulit usang. Lelaki itu berdiri diam, hanya memandang lurus ke arah Raka, tanpa sepatah kata. Siapa? Kakek. Raka mencoba berbicara, tapi suaranya serak. Lelaki itu tidak menjawab, hanya tersenyum tipis, lalu berbalik masuk ke dalam hutan tanpa menoleh lagi. Raka ragu sejenak, lalu memutuskan untuk mengikuti. Ada rasa takut, namun rasa ingin tahu lebih besar menuntunnya. Langkah demi langkah membawanya semakin jauh dari jalan setapak. Pohon-pohon semakin rapat, dan aroma tanah basah bercampur lumut menyelimuti udara. Lelaki itu berjalan cepat, seolah tahu setiap jengkal tanah ini. Sesekali ia melirik ke belakang, memastikan Raka masih mengikutinya, lalu melanjutkan langkah tanpa berkata apapun. Akhirnya mereka tiba di sebuah bukit kecil dengan batu besar di puncaknya. Lelaki tua itu berhenti, menepuk batu tersebut pelan, lalu duduk bersila di hadapannya. Kau, anak yang menolong harimau itu, ucapnya pelan. Suaranya berat seperti berasal dari dalam bumi. Raka terkejut. Kakek tahu. Lelaki itu mengangguk. Tidak semua orang berani. Dan tidak semua yang berani. Selamat. Ucapan itu membuat bulu kuduk Raka berdiri. Ia ingin bertanya lebih jauh. Namun lelaki itu sudah menunduk, menggumamkan sesuatu yang tak dimengerti Raka. Saat Raka hendak mendekat, tanah di bawahnya bergetar pelan. Suara lirih seperti auman dari dalam tanah terdengar, lalu berhenti secepat kilat. Lelaki itu membuka mata, menatap Raka dengan sorot yang tajam. Harimau itu bukan sekadar binatang. Ia penjaga sesuatu yang tidak boleh disentuh oleh tangan yang salah, ucapnya dengan nada serius. Dan kini, setelah kau menolongnya, kau terikat pada takdir yang tak akan mudah kau lepaskan. Raka menelan ludah. Apa maksudnya, Kek? Lelaki itu menghela nafas panjang. Waktunya akan tiba. Saat itu, kau harus memilih, menyelamatkan dirimu atau menjaga yang bukan milikmu. Pilihanmu akan menentukan hidup banyak orang. Hening panjang menggantung di antara mereka. Angin malam menggerakkan dedaunan, menciptakan suara lirih seperti bisikan. Raka merasakan hawa dingin menyusup dari ujung kaki hingga puncak kepala. Lelaki itu berdiri,
lalu menepuk bahu Raka dengan tangan yang keras namun hangat. Pulanglah. Dan hati-hati, malam ini belum selesai. Sebelum Raka sempat bertanya, lelaki itu sudah menghilang di balik pepohonan, seakan ditelan oleh kabut. Raka berdiri terpaku, mencoba mencerna kata-kata barusan. Saat ia berbalik, di kejauhan matanya menangkap sepasang cahaya kuning menyala, sepasang mata harimau, menatapnya dari kegelapan. Tubuhnya menegang. Harimau itu melangkah keluar dari bayangan, namun langkahnya tenang, bukan mengancam. Nafasnya berat, namun luka di lehernya sudah tidak mengucurkan darah. Hewan itu berdiri beberapa meter dari Raka, seolah menunggu. Raka hanya bisa menatap, teringat ucapan lelaki tua tadi. Dengan langkah hati-hati, ia mencoba mendekat. Harimau itu tidak mundur, hanya mengedipkan mata perlahan, lalu berbalik meninggalkan Raka, masuk kembali ke dalam hutan. Saat itulah Raka mendengar suara-suara lain, suara langkah kaki manusia, banyak, mendekat dari arah yang sama. Raka segera mematikan senternya dan bersembunyi di balik pohon besar. Dari balik kabut, tampak beberapa pria berpakaian gelap, membawa senjata laras panjang. Wajah mereka keras, mata mereka menyapu hutan seperti mencari sesuatu. Salah satu dari mereka berbicara dengan suara berat. Binatang itu pasti belum jauh. Tangkap hidup-hidup, harganya mahal di pasar. Raka menahan nafas. Ia sadar, harimau itu sedang diburu, dan entah mengapa, ia merasa harus melakukan sesuatu. Namun kata-kata lelaki tua itu kembali terngiang di kepalanya. Tak lama, suara langkah para pemburu itu semakin menjauh, menghilang bersama kabut. Raka keluar dari persembunyiannya, menatap ke arah hutan lebat tempat harimau itu menghilang. Hatinya berdebar keras. Ia tahu, ini baru awal dari malam panjang yang menunggunya. Dan di langit, bulan separuh menggantung pucat, seolah menjadi saksi bisu atas rahasia yang baru mulai terbuka. Sejak kabut terakhir menelan langkah Rani, malam-malam di kampung berjalan seperti kuda yang ditarik terlalu cepat. Nafas hari memendek. Hawa panas menggantung di atap rumbia. Sumur-sumur menurun diam-diam. Dari arah bukit, dengung rendah merayap, mula-mula samar, lalu menebal seperti lebah raksasa yang tidak pernah lelah. Setiap kali bunyi itu mendekat, dada Raka berdenyut, seolah ada utas yang ditarik dari dalam hutan menuju pergelangannya. Gelang rotan yang ditinggalkan Rani terasa menghangat, memanggilnya untuk tidak membiarkan malam dikuasai oleh suara gigi besi. Pagi pertama setelah perpisahan itu, Raka berdiri di beranda rumahnya yang reot. Udara belum sejuk, mentari belum penuh. Namun bau debu kayu sudah singgah di hidung, getir seperti kabar buruk yang baru menyeberang sungai. Dari jalan tanah, Pak Warno datang membawa kantong daun sirih di tangan. Wajah tuanya tidak menampakkan takut, hanya lelah yang ditata rapi. Ia menatap gelang di pergelangan Raka, lalu menatap langit. Hutan tidak suka dipaksa. Denyutnya akan salah bila dirampas. Kita harus menyiapkan kampung, bukan untuk bertempur, melainkan untuk bertahan. Raka mengangguk. Kata bertahan terasa sederhana, namun beban di belakangnya berat. Ia berjalan ke belakang rumah, memeriksa rumpun singkong yang mulai payah, memeriksa pagar bambu yang digerogoti jamur, memeriksa tenggorokan sumur yang surut. Di bibir sumur, ia mengangkat timba. Gemerincing tali bergesek katrol sudah tidak bernyanyi, hanya mendesah. Air yang naik keruh, berbau besi. Siang itu, balai desa riuh. Bagas duduk di kursi panjang seperti orang yang baru selesai menimbang harga. Di depannya terbentang peta hutan yang digambar kasar di kertas semen. Garis merah tebal menyayat bukit, meliuk seperti ular yang menuntut jalur. Wajahnya mengeras. Ia menunjuk garis dengan telunjuk yang gemuk. Jalur ini memberi makan kampung. Kerja 6 bulan, hasilnya bertahun. Orang-orang yang duduk di hadapannya mengangguk, bukan karena yakin, melainkan karena terbujuk oleh kata bertahun. Ada yang menelan ludah, memikirkan biaya sekolah yang belum terbayar. Ada yang menatap tanah, membayangkan panci yang dentingnya pelan karena sering kosong.
Ketika Raka tiba, dengung besi terdengar lebih dekat. Truk-truk kecil bergerak di jalan yang belum seharusnya dilalui. Ban mereka menggigit tanah, meninggalkan jejak yang menolak lenyap. Keponakan Bagas melirik Raka sejenak. Mata yang kemarin runcing kini licin. Ia menyeringai pendek, seolah berkata, "Lihat, dunia bergerak tanpa menunggumu." Raka berdiri di pinggir, tidak duduk. Ia menatap peta kertas semen. Garis merah menebas hulu sungai, menebas beringin, menebas tempat kabut pernah menyingkap seorang perempuan bergaun putih. Ia menarik nafas panjang, menelan geram agar tidak berubah menjadi kata yang kasar. Ia berbicara pelan. Jalur itu memotong akar air. Potong akar, mati batang. Kau tidak hanya ambil kayu, kau ambil musim. Suaranya tidak tinggi, namun menekan ruangan seperti telapak yang menutup mulut kendi. Bagas tersenyum. Senyum itu tidak hangat. Ia melirik lelaki berseragam yang duduk di ujung bangku. Tamu dari luar yang membawa daftar upah dan buku cek. Tamu itu menepuk-nepuk map, memperlihatkan angka yang dipoles agar tampak seperti cahaya. Bagas menghela suara. Kami sudah bertahun-tahun bergantung pada padi yang selalu kalah oleh kemarau. Sekali-sekali biarkan mesin yang bekerja. Engkau jangan terlalu puitis. Raka, hutan tidak paham puisi. Kata puisi jatuh seperti ejek. Namun Raka tidak beranjak. Ia menatap warga satu persatu. Ia melihat mata para ibu yang cemas menimang bayi sambil membayangkan air susu yang makin surut. Ia melihat tangan para bapak yang kapalan dan ingin istirahat dari cangkul. Ia menunduk sebentar, merawat getirnya sendiri agar tidak menyakiti orang lain. Lalu ia berkata lirih, "Bila engkau membuka jalan untuk gigi besi, engkau juga membuka jalan bagi lapar yang tidak mudah diusir. Hari ini engkau menerima uang. Besok engkau menadah awan yang tidak datang." Suara itu menggantung. Tidak ada tepuk tangan. Tidak ada sela. Hanya dengung mesin yang perlahan menelan tepi kampung. Bagas mengakhiri rapat dengan ketukan yang terlalu keras. Keputusan sudah diambil. Orang yang masih ragu boleh pulang dan berdoa. Aku akan bekerja. Kata berdoa disebut seperti rempah yang dipakai untuk menutup bau anyir. Malamnya, Raka tidak tidur. Ia berjalan ke bukit kecil di tepi hutan. Tempat beringin menancap akar seperti jari yang memegang bumi. Di sana, tanah retak halus, mengeluarkan bau lembab yang asing di musim kering. Ia berlutut, menempelkan telinga ke tanah. Di bawah sana, ia mendengar sesuatu. Bukan suara mesin. Bukan suara ular. Ia mendengar gumam yang samar, seperti air yang bercerita pada batu. Di kepalanya, kilatan singkat datang, seperti peta yang terbakar pelan. Ia bangkit, mengambil cangkul, menggali dengan sabar dan hormat. Tanah diangkat tipis, bukan dirampas. Setiap kali cangkul turun, ia mengucap doa, menyebut nama Allah agar tanah tidak marah. Pak Warno datang, berdiri beberapa langkah di belakang, tidak mengganggu. Setelah beberapa kikis, tanah menjadi lebih lembab. Raka menancapkan batang bambu kecil, mengukur arah miringannya. Ia menggali lagi, memindahkan batu kecil, kemudian berhenti. Dari celah yang sempit, air berkilau. Mula-mula hanya buih halus, lalu bening yang ragu, kemudian aliran kecil yang berani. Raka memiringkan bambu, mengarahkan aliran ke parit mungil yang ia buat menuju kampung. Air itu berjalan seperti anak yang belajar melangkah. Tersengal, lalu mantap. Ia mengucap pelan, "Alhamdulillah." Hanya itu. Tidak ada sorak. Hanya syukur yang jatuh seperti embun ke tanah yang haus. Keesokan hari, orang-orang yang tersentak oleh dengung mesin dibuat berhenti oleh bunyi lain. Suara air. Bukan banyak, namun cukup untuk memberi minum pada bibir yang kering. Raka membagi dengan mangkuk, tangan demi tangan. Ia mengajarkan anak-anak menampung di kendi kecil, mengajari mereka menjaga aliran dengan batu. Ia menyuruh para ibu menutup gentong dengan kain agar tidak cepat menguap. Kabar itu menyebar seperti kabar yang benar.
tidak butuh pengiring. Bagas mendengar, mengernyit. Upaya orang miskin selalu membuat perencanaan orang kaya tampak tidak sempurna. Siang itu, garis merah di peta berubah menjadi langkah nyata. Truk-truk berhenti di tepi hutan. Lelaki-lelaki bersepatu bot turun, membawa gergaji berantai, helm kuning, dan tatap yang sudah lama berhenti memandang pohon sebagai makhluk. Mereka menandai batang dengan ket. Angka-angka merah mengucapkan vonis. Keponakan Bagas berlenggang-lenggok di antara mereka, meminjam gagah dari orang luar, tertawa lebih keras dari yang perlu. Raka berdiri di tepi jalan hutan, diapit beberapa pemuda kampung yang setia bukan karena benci pada uang, melainkan karena ingat bahwa mereka pernah minum dari sungai yang sama. Tangan Raka kosong. Ia tidak membawa senjata. Ia hanya membawa kata yang sudah lama diasah oleh malam. Suara mesin mulai mendengung. Gigi baja berputar seperti doa yang dibalikan. Raka melangkah ke depan, mengangkat telapak. Hentikan dulu. Ada upacara yang kalian tidak paham. Bila mulai tanpa izin, hutan menagih dengan cara yang kalian tidak sanggup bayar. Mandor lapangan menatapnya. Tertawa pendek, suara gantang yang tidak punya air. Upacara. Ia mengucapkannya seperti kata yang lucu. Ia melirik jam. Setiap menit adalah biaya. Mundur. Anak desa. Raka tidak mundur. Ia menunjuk pohon beringin jauh di dalam. Itu ibu. Kau tidak menebang ibu di depan anak-anak tanpa bicara dulu. Mandor meludah ke tanah, kemudian mengangkat tangan. Mesin meraung. Pada detik itu, angin berbalik. Kabut turun setipis kain. Suara jangkrik tiba-tiba padam. Dari balik rimbun, sebuah auman pendek terdengar, tidak keras, namun menegakkan bulu kuduk sampai ke tengkuk. Mesin berhenti sekejap, lalu meraung lagi untuk menutupi takut. Mandor memberi kode. Dua orang bergerak memutari batang pertama, menempatkan gigi baja pada posisi yang menurut buku benar. Raka berjalan, berdiri tepat di garis yang akan ditembus gergaji. Ia tidak akan mengorbankan tubuh. Namun malam itu bukan malam untuk undur. Ia bernapas, menatap mata para pekerja, bukan mesin. Ia berbicara pada manusia di balik helm. Kau pernah duduk di bawah pohon dengan anakmu. Kau pernah minum dari sungai tanpa bertanya siapa yang menjaga. Hari ini kau dibayar untuk melupakan. Tapi upah tidak selalu bisa membeli tidur. Kata tidur membuat yang memegang gergaji menahan nafas. Ada sesuatu dalam dada mereka yang ditekan lama, tiba-tiba bergerak. Mandor mengumpat, memberi perintah lebih kasar. Seorang pekerja lain melangkah, menepuk bahu kawannya, mengambil alih gagang gergaji. Ia memandang Raka, menilai apakah berdiri ini akan mudah dihapus. Raka tidak bergeser. Mesin meraung 2 kali, lalu sunyi. Bukan karena keputusan orang. Karena dari arah sungai kecil yang menipis, datang suara lain. Rintih besi patah, teriakan pendek, lalu tapak kaki banyak yang berani. Raka menoleh. Di antara bambu, sepasang mata kuning muncul, lalu 3, lalu 5, menyalakan gelap seperti bintang jatuh ke tanah. Mereka tidak mendekat. Mereka hanya menjadi garis tepi yang menahan maju. Mandor melangkah mundur setapak, bukan karena takut pada binatang, melainkan karena takut pada kesalahan perhitungan. Ia menoleh pada Bagas yang berdiri di belakang truk. Wajahnya pucat menguning. Bagas mencoba bersuara. Itu hanya satwa liar. Tembakan ke udara. Kau yang membawa izin, bukan mereka. Suara tembakan memecah siang, memantul di batang-batang. Burung enggang terbang, meninggalkan bayangnya di tanah kering. Auman menyusul, lebih panjang, lebih dalam, lebih dekat. Hutan berdiri. Para pekerja menelan ludah. Raka mengangkat tangan, memohon pada kawanan agar menahan naluri. Biar manusia belajar dulu memindahkan kaki dari jurang. Ia menatap Mandor lagi. Hentikan hari ini. Kembalilah besok dengan hati yang tidak menutup telinga. Kita akan bicara di balai, di depan orang yang kau sebut kaum kecil.
Kalau kata kami kalah, silakan mesinmu bicara. Kalau kata kami masuk, kau pulang dengan ongkos yang tidak memalukan. Mandor membuka mulut untuk menolak. Tapi garis mata orang-orangnya sudah retak. Mereka bukan orang yang lapar pada pertengkaran. Mereka lapar pada pulang. Ia meludah lagi. Kali ini pahitnya tidak pergi. Ia mengangkat tangan, memberi tanda berhenti. Mesin mati. Dengung menghilang. Hutan bernapas sekali. Hari itu, kampung seperti dilepaskan dari cekik sementara. Anak-anak berlari di pematang, menepuk air yang dibawa parit kecil dari bukit. Para ibu menjemur pakaian dengan senyum tipis yang tidak berani melebar. Para bapak duduk di tangga, membicarakan hari esok seperti orang yang baru mengingat lagi nama-nama tanaman. Raka kembali ke rumah saat matahari turun. Bahunya pegal, bibirnya pecah, namun matanya menyimpan cahaya kecil yang bandel. Malam turun dengan hati-hati, seolah takut menumpahkan gelap terlalu banyak sekaligus. Raka duduk di depan beranda, menggenggam gelang rotan. Angin melewati rambutnya, membawa bau patma yang samar. Ia memejam. Di belakang kelopak, ia melihat Rimbun yang pernah memeluk seorang perempuan bergaun putih. Ia menatap langit, menyebut nama Allah pelan, menjaga agar nadinya tidak lupa arah. Di ambang tidur, ia mendengar langkah. Bukan manusia, bukan gerobak. Itu langkah yang berat namun empuk, seperti salju yang tidak pernah dilihatnya di kampung. Ia tidak menyalakan pelita. Ia biarkan gelap bekerja sebagai mata. Di pinggir halaman, sepasang mata kuning muncul, lalu hilang. Tidak mengancam, hanya menyapa. Raka berdiri, berjalan sampai ambang pintu. Di udara ada wangi bunga yang tumbuh di musim salah. Hatinya yang sejak siang menggigil oleh tegang, hangat pelan. Pagi ketiga, matahari tidak menampar, hanya menepuk. Raka kembali ke bukit, memastikan aliran air tetap berjalan. Anak-anak mengikuti, membawa ember kecil, berbisik seolah tempat itu masjid. Di tepi akar beringin, Raka menaruh batu menahan tanah agar aliran tidak lari. Ia mendengar desis lirih, suara yang ia kenal sejak malam pertama. Suara itu seperti menjilati luka di punggung bumi. Sabar, tekun, tidak minta dilihat. Dari arah kampung, kabar lain datang, melangkah pelan. Dua lelaki yang kemarin paling ribut di balai desa datang ke rumah Raka sambil menunduk. Mereka berdiri di ambang, memegang topi di tangan, mulutnya kering. Yang pertama membuka suara. Maafkan kami, Raka. Kata-kata kami kemarin seperti kayu bakar basah. Banyak asap, sedikit api. Yang kedua menyambung. Anak kami demam turun malam itu karena ramuan yang diajarkan perempuan bergaun putih. Kami terlalu malu untuk berterima kasih saat itu. Hari ini kami datang membawa nasi dan garam. Raka tersenyum, menolak nasi dengan halus, menerima terima kasih dengan doa. Kita tidak menjadi besar karena saling mengalahkan. Kita menjadi kuat karena bersedia belajar. Kalian jaga anak-anak. Aku jaga air. Mereka mengangguk, matanya basah cepat, lalu pergi dengan langkah yang lebih ringan daripada saat tiba. Menjelang senja, langit berubah wajah. Awan berkumpul dari 4 sudut, seolah dikirim oleh kabar yang baru sampai. Angin menghilangkan debu dari daun pisang, membuka pori tanah. Orang-orang menatap ke atas dengan hati yang tidak berani berharap terlalu besar. Di tengah wajah-wajah itu, Bagas berdiri di bel-bel rumahnya, menghitung sesuatu yang tidak lagi jelas nilainya. Utangnya di kota bagaikan tambang yang menjerat lehernya. Ia menatap bukit dengan beringin tua, lalu menatap peta kertas semen yang kini tampak seperti mainan anak-anak yang dibuat terlalu serius. Di dadanya, sesuatu yang disebut rasa salah hendak tumbuh, tetapi ditolak oleh suara lain yang lebih bising. Suara itu berkata, tidak boleh mundur. Di batas kampung, Raka berdiri sendirian, memandangi pertemuan angin di atas pucuk suren. Gelang rotan di pergelangan bergetar halus. Ia menutup mata. Seperti disentuh dari jauh, ia menangkap bisik yang bukan milik angin.
Bisik itu bening, tidak memerintah, hanya mengundang. Tunggu di sana. Jaga api tetap kecil. Aku mendekat bersama malam. Raka membuka mata. Di tepi hutan, kabut mulai turun lagi. Tidak setebal malam-malam kemarin, namun cukup untuk menulis kata yang tidak mau ditangkap oleh cahaya. Anak-anak berlari pulang. Ibu-ibu menutup jemuran. Para bapak menegakkan badan. Di kejauhan, dengung mesin terdengar lagi. Kali ini naik turun, ragu, seperti manusia yang kehilangan keyakinan pada pekerjaannya sendiri. Hutan menghela nafas panjang. Raka tidak bergeser. Ia menunggu di sana, di antara bau tanah basah yang belum tuntas dan suara air yang mulai berani. Di dalam dadanya, sebuah pintu yang pernah ditinggalkan setengah terbuka berderit lagi. Di baliknya, ada langkah yang ia kenali meski ia menolak mengaku. Langkah itu tidak hendak merampas tempatnya. Langkah itu hendak pulang. Dan di atas semua suara, di atas semua takut, muncullah rasa yang tidak mengejutkan siapapun selain dirinya sendiri. Rasa itu berdiri sejajar dengan tekad. Rasa itu bernama percaya. Senja turun seperti minyak yang dituang dari bibir langit. Licin, setia menyelimuti dahan dan atap rumbia. Di batas kampung, Raka berdiri tanpa bayang. Hanya obor kecil di tanah yang menyala seperti mata yang tak mau tidur. Dengung mesin dari arah bukit membesar lalu mengecil. Maju mundur seperti niat yang diombang-ambingkan oleh takut. Angin memindahkan bau patma yang pernah menempel pada rambut seorang perempuan bergaun putih. Gelang rotan di pergelangan Raka bergetar halus, setipis napas di tengkuk. Kabut turun, mula-mula setipis jaring laba, lalu menebal sampai menutup ujung pematang. Raka menahan diri untuk tidak melangkah, menunggu sesuatu yang belum berani ia sebut. Di balik kabut, tanah mengeluarkan suara kecil, semacam helaan dari paru yang lama ditahan. Daun bambu menggesek, menulis huruf yang tidak bisa dieja. Dan dari dinding putih yang bergerak itu, muncul sepasang mata kuning, menyala lembut, tidak menuntut, hanya memberi kabar. Di belakangnya, 3 pasang mata lain, lalu 5, lalu lebih banyak lagi, seperti bintang yang memilih turun agar manusia belajar menengadah. Raka mengangkat wajah. Di punggung harimau putih yang paling depan, seorang perempuan turun tanpa bunyi. Gaunnya tidak lagi putih anggun, melainkan kain sederhana yang menyerap embun. Rambut hitamnya panjang, kulitnya memantulkan cahaya obor seperti air muda di mata sumur. Ia menatap Raka, dan tatap itu menghentikan dengung di kepala, menertibkan detak yang sempat memukul tanpa nada. "Kau menunggu," katanya, senyumnya tipis, dan di ujung bibirnya ada dingin sungai, ada hangat tungku. Raka tidak bicara, karena seluruh kata seakan telah diucapkan oleh gelang rotan yang ia genggam sejak malam pertama. Dari arah kampung, langkah-langkah mengalir ke tepi jalan hutan. Para ibu memeluk anak dewasa mereka yang semalaman memanggul galah. Para bapak menatap dengan mata yang menyimpan semesta kecil. Para tetua berdiri dengan tongkat yang tua namun hati yang ingin kembali. Di paling belakang, Bagas muncul, wajahnya pucat yang disamarkan oleh percaya diri yang terlalu keras. Mandor lapangan berdiri di sampingnya. Helm kuning, sepatu bot, gigi besi di belakang truk yang mikrofon asapnya menulis garis hitam di udara. Perempuan itu melangkah ke tengah, memilih tanah datar di antara akar suren. Raka di sebelahnya, tidak di depan, tidak di belakang. Kawanan harimau menyebar, membuat lingkaran tanpa dilatih, menutup jalan ke alat berat, menjaga ruang untuk kata-kata. Rintik halus yang belum turun menahan diri di langit, seolah ikut menunggu keputusan. Bagas menyapu pandang, berusaha menertawai bulu kuduknya sendiri yang berdiri. Ia mengangkat tangan, meminjam suara mikrofon yang tidak ada. Kampung ini butuh makan. Anak-anak butuh buku. Apa yang kalian bawa selain auman? Kalau ini urusan tanah, aku punya surat. Kalau ini urusan takut, aku punya orang. Kalau ini urusan hujan, aku bukan dukun awan. Kalimatnya berderet seperti paku yang dipukul terlalu cepat, meleset, melukai kayu sendiri. Perempuan itu tidak menimpali dengan serapah. Ia hanya mengangkat telapak,
menenangkan kawanan yang bersiap membalas hinaan. Ia menoleh pada warga, satu persatu, menahan mata mereka agar tidak diculik oleh panik. Ia bicara pelan. Hutan menyimpan air, bukan angka. Pohon menaruh teduh, bukan tanda tangan. Bila engkau menukar akar dengan rupiah, rupiahmu cepat habis, akarmu tidak tumbuh lagi. Ia diam sejenak, menatap Bagas. Engkau pemimpin. Pundakmu dititipi gentong, bukan tong kosong. Gentong menampung, memberi minum. Tong kosong berisik, memanggil api. Keheningan jatuh, menebal. Mandor lapangan tertawa pendek, menutup sunyi dengan bunyi yang tidak cerdas. Ia memberi tanda. Gergaji berantai meraung, gigi baja menari di udara. Dua operator maju, bahu menegang. Raka melangkah, berdiri antara mereka dan batang pertama yang diberi cat merah. Satu operator menoleh tanda tanya, operator lain mengangkat gergaji lebih tinggi. Mandor menunjuk, marahnya menembus bulu tangan. Tembak udara, katanya kepada lelaki berjaket yang sejak tadi memegang senapan seperti memegang nasib. Suara letusan meledak di langit kampung, memecah sisa tenang. Burung-burung terbang, kucing kampung kabur. Anak kecil dewasa berbisik membaca doa yang mereka hafal dari nenek. Auman menjawab, lebih dalam, datang dari mulut rimba yang sampai malam ini kalian sangka hanya cerita. Sebuah harimau muda, belum sebesar induk, melompat ke depan dengan berani yang tidak sempurna. Senapan berpaling, mata manusia mengincar yang paling mudah ditaklukkan. Pelatuk bergeser, waktu mengangkat pisau tipis. Raka melihat garis yang akan menjadi luka, melihat darah yang akan memanggil dendam, dan pada detik paling sempit itu ia bergerak. Ia mendorong tubuh harimau muda itu ke samping, memelintirnya agar jatuh ke rumput. Letusan memotong udara. Nyeri membakar bahu Raka. Panas, tebal, memaksa kaki goyah. Dunia bergerak mundur selangkah. Suara seperti ditutup kain. Ia tidak jatuh. Ia menahan tubuhnya dengan lutut. Satu tangan menekan bahu. Satu tangan terulur ke harimau muda yang menatap dengan mata kebingungan. Perempuan itu menjerit tanpa suara. Jerit yang keluar jadi auman di mulut kawanan. Harimau-harimau melingkar, siap mengunyah pemicu yang sebarbar pelatuk. Raka, dengan wajah mengeras, mengangkat telapak, melarang. Jangan balas darah dengan darah. Kita bukan api, kita air. Kata itu tidak keras, namun parau oleh nyeri. Perempuan itu berlari, berlutut di sisi Raka. Ia merobek kainnya menjadi dua, menekan luka, membuka kantong kecil yang selalu ia bawa di pinggang, mengeluarkan akar jarak yang diparut, daun yang ditumbuk, serbuk kulit kayu. Bibirnya merapalkan mantra yang bukan sihir untuk menaklukkan, melainkan doa yang memohon izin pada yang menumbuhkan. Ia menempelkan ramuan, menekan dengan telapak. Rasa panas yang menusuk di bahu Raka berubah menjadi hangat yang menggigil, lalu mengendap seperti bara yang disiram air sumur. Dari kulit yang terbuka, darah berhenti memancar, mengalah pada denyut pelan yang tertib. Pada kulitnya, garis tipis terbentuk, miring, seperti jari yang melukis loreng. Raka membuka mata, menarik napas. Dunia kembali memiliki tepi. Para pekerja yang memegang gergaji menatap, gigi baja yang tadi memamah suara menjadi barang yang tak pantas dielus. Mereka saling pandang, menemukan letih yang sama. Satu persatu, mereka menurunkan alat, menekan tombol mati, membiarkan mesin kehilangan nyali. Lelaki berjaket yang tadi menembak menatap tangannya sendiri, lalu menurunkan senapan, menyisihkan satu teriakan yang selama ini dipakainya untuk menenggelamkan hidup. Mandor lapangan maju, marahnya mencari tempat, tidak menemukan. Bagas melangkah, kakinya yang biasanya ringan kini berat seperti diikat lumpur. Ia memandang bahu Raka yang berdarah, memandang mata perempuan yang dinginnya tidak membeku, memandang kawanan yang diam namun tajam. Di dalam kepala, angka-angka jatuh seperti buah yang busuk. Ia tiba-tiba melihat dirinya sendiri, kecil, basah, memeluk lutut di bawah pohon waktu masih anak kampung yang tidak tahu ucapan ceramah. Ia menunduk.
Aku salah, ucapnya bukan pada orang tertentu, namun kepada tanah. Ia menoleh pada lelaki berjaket, merebut senapan dari tangannya, mematahkannya di batu kali. Besi retak, suara patahnya memantul seperti doa yang hendak pulang. Kampung menghela nafas, bukan sorak, bukan tepuk tangan, hanya hembus panjang yang keluar dari dada yang lama ditahan. Perempuan itu berdiri, menatap warga, menatap hutan, menatap langit. "Ayo," katanya pelan, "kita bawa mesin ini pulang ke tempat di mana mereka tidak lagi menjadi godaan. Kita bangun hari dengan cangkul, bukan gigi besi. Kita susun ulang jalur air, bukan peta yang dibuat di atas meja." Bagas mengangguk, lebih seperti seseorang yang baru diizinkan memulai hidup kedua. Ia memberi tanda, para pekerja menaikkan alat ke bak truk. Mandor menutup mapnya, dan untuk pertama kali, map itu terasa lebih berat daripada tangannya. Sore datang di atas riuh yang lembut. Di bawah beringin raksasa, para tetua menghamparkan tikar pandan, menaruh kendi air di tengah, menyalakan dupa akar jernang yang aromanya seperti hujan yang diceritakan dari jarak satu kampung. Perempuan itu menyisir rambutnya dengan jari, lalu mengikatnya dengan anyaman ilalang. Raka duduk di hadapannya, bahunya dibalut rapi, loreng tipis bersilang seperti tanda yang tidak ingin disembunyikan. Anak-anak dewasa menaruh bunga padma yang mekar di pinggir sungai, bunga yang biasanya enggan tumbuh pada musim sekeras ini. Kawanan harimau duduk mengelilingi, mata mereka menguning seragam, bukan ancam, melainkan saksi. Tetua desa berdiri, suaranya parau namun bening. "Kita menyatukan janji di sini, bukan untuk menjadi raja atas rimba, melainkan penjaga. Kita meninggalkan mulut yang menusuk, menyimpan kata yang menyiram. Kita menanam di hulu agar hilir belajar bersyukur." Ia mempersilakan Raka dan perempuan itu memegang tangan di atas kendi. Air dituangkan oleh tangan tetua ke telapak dua insan itu. Dinginnya menjalar seperti bekal untuk hari-hari yang akan sulit namun jujur. Mereka berdua mengucap pelan, bersama, tanpa teriak, tanpa guntur. Dalam terang dan teduh, dalam angin dan tanah, dalam rimba dan rumah, kami bersedia menjaga. Di saat kata menjaga selesai di bibir, langit yang sejak tadi menahan diri akhirnya menjatuhkan satu butir bening. Hanya satu, lalu dua, lalu rintik yang ragu, lalu deras yang yakin. Orang-orang mendongak, pakaian basah, mata memantulkan cahaya yang tidak bisa dibuat oleh lampu. Raka menutup mata, air hujan menyelinap di antara bulu mata, menghapus lelah yang tidak punya nama. Perempuan itu menoleh padanya. Senyum yang ia simpan di malam-malam paling gelap akhirnya pecah jadi tawa pendek yang disambut oleh auman jauh di dalam. Auman yang tidak lagi ingin menakuti, melainkan memeluk. Hari-hari setelah itu tidak berubah menjadi dongeng yang manis. Hutan yang sempat digores harus disisir luka-lukanya. Raka memimpin barisan yang menanam kembali bibit di lereng, menggali teras yang menahan tanah agar tidak meronta ketika hujan keras. Para ibu membuat jamu dari daun yang dianggap gulma, mengajari lelaki cara meramu agar mulut tidak meminjam pahit kepada rokok. Bagas menutup peta kertas semen, membuka papan tulis, mendirikan sekolah kecil di tepi hutan. Ia mengajarkan bahasa yang tidak ada di buku, bahasa meminta maaf. Di papan tulis, ia menulis pelan, "Keserakahan membuat kita miskin. Cinta membuat kita berani." Di suatu sore yang basah, ketika kabut turun tipis sekali sampai rumput tampak seperti tarikan napas, perempuan itu duduk di altar akar beringin. Raka di samping, jarinya bermain di anyaman gelang rotan yang kini sudah mulai longgar. Ia memandang ke arah rimba, mata yang sejak awal membawa jauh. "Aku harus memilih," ucapnya tidak keras. "Bila aku tinggal sebagai manusia, aku menua di sisimu, mengelupas waktu sedikit demi sedikit, seperti cat yang dikecup matahari. Bila aku kembali ke wujud menjagaku, aku bisa berlari lebih jauh, memeluk lebih banyak tepi sungai, menakut-nakuti lebih banyak api. Tapi jarak di antara kita menjadi bahasa baru yang harus kita pelajari." Ia menoleh, menatap bahu Raka yang berloreng tipis, tanda yang lahir dari keberanian yang tidak perlu panggung. Raka menarik napas, menatap tanah, menatap air,
menatap wajah yang akan selalu dipanggilnya tanpa suara. Cinta bukan tali yang menarik sampai patah. Cinta adalah pagar yang menjaga agar pohon tumbuh di tempat yang benar. Jika hatimu duduk di rimba, pergilah. Aku tidak memegangmu. Aku menjaga tempat pulangmu. Perempuan itu menutup mata. Air di sudutnya bukan sedih, melainkan sejenis syukur yang tidak dibuat-buat. Ia berdiri, memeluk Raka dengan cara yang tidak membuat dunia gaduh, menempelkan kening di kening, lalu mundur setapak. Kabut datang meminjam bahunya. Udara di sekeliling seolah mengerti. Permukaan kulitnya mengerut, berkilat, berubah menjadi bulu yang menyerap cahaya. Jari-jarinya memendek, telapaknya melebar, mata hitamnya menarik cahaya kuning yang selama ini tinggal di bawahnya. Dalam beberapa helaan napas, manusia mengundurkan diri, dan Ratu Rimba berdiri lagi. Tapi sebelum semua unsur manusia pulang, ia menyisakan suara yang dibuat untuk telinga satu orang. Aku di bawah bayang daun, di atas suara angin. Aku tidak jauh. Ia melompat ke rimba, menghilang tanpa meninggalkan jejak selain wangi Padma yang ringan. Waktu berjalan. Bukan cepat, bukan lambat. Padi kembali menari di petak kecil. Air sungai bernyanyi lagi menyentuh batu. Anak-anak dewasa belajar menyebut nama yang benar untuk beringin, Suren, Laban, dan Meranti, bukan hanya kata pohon. Raka berjalan setiap pagi menyusuri parit yang ia gali, memeriksa bibit yang ia tanam, meminjamkan bahu untuk memikul kayu kering, bukan kayu hidup. Orang-orang memanggilnya Bapak Loreng, bukan untuk menakut-nakuti yang nakal, melainkan untuk mengingatkan bahwa ada tanda di bahu seorang manusia yang lahir dari kesediaan melindungi yang lebih lemah daripada dirinya. Kadang, ketika senja memegang tangan anak malam untuk diajak pulang, seekor harimau putih muncul di balik semak, berdiri di tepi pandang, tidak mendekat, tidak menjauh. Raka berhenti, mengangguk. Di antara mereka, ada diam yang berisi. Di dalam diam itu, kabar berpindah lebih cepat dari burung. Tidak perlu kata, tidak perlu janji baru. Janji lama cukup, karena dipenuhi bukan sekali, tetapi setiap hari. Tahun-tahun merapuh seperti tepi kain yang diseret di lantai. Raka menua. Wajahnya berloreng garis yang dibuat oleh tawa dan lelah. Satu pagi yang senyap, ia berjalan lebih jauh dari biasanya. Melewati tempat ia dulu menanam Padma di pinggir sungai, melewati bukit kecil tempat ia menemukan air pertama, sampai ke beringin yang sejak awal menjadi altar. Ia duduk di akar yang paling tua, menatap langit. Nafasnya ringan, matanya bening. Suara rimba masuk seperti doa. Dari balik semak, harimau putih datang, lebih besar, lebih tenang, membawa usia yang tidak dicatat kalender. Ia mendekat, menurunkan kepala, menempelkan dahi pada lutut Raka. Raka tersenyum, tipis, bukan karena lemah, melainkan karena beban yang selama ini ia gendong akhirnya menemukan tempat untuk diletakkan. Terima kasih, bisiknya pada udara, pada tanah, pada Allah yang menulis pertemuan di selat takdir. Kau membuat hidupku tidak sempit. Kau mengajariku rumah. Matanya menutup seperti daun yang kelelahan oleh cahaya. Nafasnya meluruh, tidak putus, hanya berhenti mencari. Harimau putih itu mengangkat wajah, mengaum sekali, panjang, dalam, meletakkan kabar di setiap daun. Auman itu tidak menakutkan. Ia seperti panggilan pulang untuk panen yang sudah matang. Ia menjilat kening Raka, lalu berdiri. Daun-daun jatuh perlahan, satu persatu, seperti jari-jari yang mengucap selamat jalan tanpa gaduh. Di kemudian hari, anak-anak dewasa yang bermain di tepi hutan bersaksi mereka sering mendengar nyanyian harimau di senja hari. Bukan auman, melainkan lagu yang diingat daun. Di altar akar raksasa, selalu ada satu Padma yang mekar, bahkan saat musim serasa tidak mau adil. Orang-orang percaya, di sanalah cinta tinggal, diam, tidak jadi patung, tidak jadi cerita basi, tetapi jadi mata air yang memandikan langkah-langkah kecil mereka agar tidak lelah memilih benar. Dan pada malam ketika kabut turun halus seperti selendang yang dijemur angin, bila kau berjalan cukup tenang, cukup rendah, cukup jujur,
kau akan melihat sepasang mata kuning menyalakan rimbun. Ia tidak datang untuk menakut-nakuti. Ia hanya datang untuk menyapa. Di belakangnya, dalam sunyi yang tidak meminjam kata, ada nama yang pernah diucapkan di bawah beringin. Janji untuk menjaga. Di langit, hujan tipis jatuh lagi. Tidak terburu, tidak pelit. Seperti tangan yang tahu kapan harus melepaskan, kapan harus memeluk. Dan kampung yang dahulu ingin menukar akar dengan angka, menutup pintu dengan rasa yang lebih tua dari sumur, rasa yang membuat mereka berdiri bersama di bawah satu langit, dengan loreng kecil di bahu ingatan, dan air yang tidak lagi malu datang pulang.